warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, segar. Oke, terima kasih ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, sebelum kita ke kegiatan pembelajaran, ada baiknya kalian melaksanakan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Maulana dipimpin di depan. Coba duduk siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sebelumnya kan sekarang kita itu sudah tatap muka ya anak-anak ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kemana-mana, bawa hand sanitizer, kemudian tempat duduknya dikasih jarak. Oke, selanjutnya seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan, kalian harus menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu agar semangat kalian itu tetap terjaga. Oke, silakan Enggar dipimpin dulu. Yang lain berdiri. Nah, hadap depan ya, hadap ke sini, dirjen. Hiduplah Indonesia ya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk lagi. Oke anak-anak, kalian semuanya sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini ya? Siap? Siap. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu ya. Fakur Rahman, Muhammad Maulana, Putri Eka, Rafli, Renanda, Reza, Safira, Sherly, Sylvia, Siti Alfa, Siti Heni, Syahda, Titis, Ulum, Fauzan, Widiawati. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan ya sehingga bisa hadir di sekolah kita lagi. Oke anak-anak, sebelum materi hari ini kita lanjutkan, materi yang kemarin masih ingat Sylvia kita membahas tentang apa? Itu Bu, materi educated server.
Ya, kemarin dedicated server. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah tentang VPN server ya. Oke, silakan dilihat dulu di layar sana LCD-nya. Nah, anak-anak itu ya, silakan dilihat dulu materi hari ini adalah virtual private network ya. Dari kata-katanya saja virtual, private dan network ya. Jadi ada 3 kata. Yang pertama virtual. Apa sih virtual itu? Angkat tangan. Virtual, ya Maulana, virtual. Komunikasi bentuk layar. Kenapa? Komunikasi bentuk yang layar. Ah, ya betul sekali. Kalau private thousand, apa private thousand? Pribadi. Kemudian network, kamu network artinya jaringan ya. Jadi virtual private network itu adalah sebuah jaringan pribadi yang bersifat virtual. Jadi kita itu membuat jaringan pribadi, tapi menggunakan jaringan publik ya. Kita punya jalur tersendiri di situ, tetapi tetap menggunakan jaringan publik. Oke, next. Nah, itu ya. Silakan. Oke, silakan dibaca. Fakur Rahman. VPN itu apa? VPN Fakur? Yang keras ya suaranya. VPN adalah suatu jaringan komunikasi yang dimiliki secara pribadi oleh suatu perusahaan atau organisasi yang masih menggunakan media internet untuk menghubungkan antara satu lokasi ke lokasi yang lain secara aman. Ya, jadi VPN ya, di VPN biasanya yang membuat VPN itu khusus perusahaan-perusahaan ya. Kenapa? Karena di perusahaan itu kan banyak sekali data yang bersifat pribadi. Jadi mereka itu butuh aman ya, butuh aman. Jadi mereka di perusahaan itu membuat VPN agar data-datanya itu tetap terjaga. Oke, selanjutnya. Nah, pada VPN itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Ada berapa di situ? Ada 5 ya. Yang pertama ada user authentication ya. Apa sih artinya user authentication di sini? Yaitu VPN itu harus mampu mengklarifikasi identitas klien serta membatasi akses user sesuai dengan otoritasnya. Jadi VPN di sini jika ada orang yang membuat atau mengkonfigurasi ya VPN, itu VPN harus tahu itu usernya atas nama siapa, alamatnya di mana, difungsikan untuk apa, yaitu VPN harus tahu. Yang kedua address management. Ya, jadi VPN itu harus tahu usernya itu beralamatkan di mana. Kenapa sih harus menggunakan alamat ya? Karena VPN server itu kan tidak hanya di Indonesia saja ya, tidak hanya di Asia, di Eropa ada ya, di berbagai negara itu ada banyak sekali yang menyediakan server-server yang bisa digunakan untuk VPN. Jadi VPN itu harus tahu user yang menggunakan itu berada di mana, di negara mana, di kota mana, itu harus tahu. Selanjutnya ada data encryption. Ya, data encryption itu apa? Data yang melewati jaringan harus dibuat agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak atau klien yang tidak berwenang. Ya, jadi encryption data itu sangat penting ya, karena data yang kita kirim itu yang bersifat pribadi, tidak boleh ada orang yang tahu ya. Makanya fungsi VPN salah satunya adalah menyediakan data encryption. Selanjutnya ada key management. VPN harus mampu membuat dan memperbarui encryption key untuk server dan klien. Jadi misalkan kayak update ya, kayak PC sama kalau update ya, kan biasanya kalau belum melakukan update itu ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dijalankan karena membutuhkan suatu update. Oke, selanjutnya multi
Jenis-jenis implementasi VPN. Ada remote access, ada site to site. Yang pertama remote access. Kalau remote access saya rasa kalian semuanya itu ini ya, banyak yang sudah paham. Remote ya, kita bisa menggunakan VPN, kita bisa mengkonfigurasi VPN itu tidak harus di dalam perusahaan tersebut ya. Kita bisa melakukan remote access VPN itu di mana saja, di rumah ya, saat kalian di luar kita menggunakan remote access VPN. Selanjutnya ada site to site. Ya, jadi kalau site to site itu misalkan ada perusahaan besar ya, perusahaan besar itu kan biasanya mempunyai anak buah perusahaan kecil-kecil. Ya, jadi perusahaan besar itu menghubungkan VPN-nya ke anak buah perusahaan yang kecil-kecil. Kayak sampean kalau menghubungkan PC sama PC itu namanya point to point. Ya kan, masih ingat? Ya, sama dengan site to site. Ya, itu dari satu perusahaan ke perusahaan anak lainnya. Itu namanya site to site. Paham sampai sini? Oke. Kita lanjut dulu. Nah, metode pengamanan jaringan VPN. Kalau di dalam jaringan itu familiar sekali kan namanya firewall ya. Kalau firewall itu artinya apa? Maulana? Dinding api. Dinding api. Jadi fungsinya untuk apa Maulana? Untuk melindungi dindingan. Ya. Bisa dibantu Fauzan? Firewall merupakan pengaman data pribadi kita supaya tidak bisa diakses oleh orang lain. Oke, betul sekali ya. Jadi gampangannya firewall itu kita memasang sebuah pelindung ya, pelindung untuk jaringan yang sudah kita bangun. Oke, selanjutnya ada paket filtering router. Jadi difilter data-data yang masuk itu tidak semuanya data bisa masuk ke perusahaan tersebut. Jadi harus ada filter ya, proses penyaringan ya. Selanjutnya di sini ada proxy. Kalau sampean praktek ya, proxy itu adalah untuk apa proxy? Untuk apa proxy? Membatasi ya, membatasi hak akses. Ya, kalau proxy itu untuk membatasi hak akses. Kalau sampean konfigurasi menggunakan mikrotik itu loh, itu kan ada pengaturan proxy-nya. Ya, itu hanya untuk membatasi hak akses. Ya. Di situ ada beberapa keuntungan dan kerugian ya. Salah satu keuntungannya adalah yang pasti menggunakan VPN itu biayanya lebih murah daripada kita menyewa jalur tersendiri. Ya. Selanjutnya ada kerugian. Jadi kerugiannya di VPN itu kita dibatasi website-website mana yang memang benar-benar itu privat, tidak bisa dimasuki. Itu yang mungkin websitenya perusahaan yang ini ya terlalu besar atau terlalu riskan kalau dimasuki orang. Ya seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Bu, izin bertanya. Ya silakan. Raza. Kita menggunakan VPN, apakah kita masih bisa mengakses sebuah website yang sudah diblok? Oh iya. Apakah kalau kita menggunakan VPN itu masih bisa mengakses website yang sudah diblokir? Nah itu salah satu keunggulan menggunakan VPN ya. Jadi misalkan di Indonesia, misalkan ada YouTube gitu ya, kita pakai server Indonesia, kita tidak bisa mengakses YouTube. Nah, kita membuat VPN sendiri ya, menggunakan server negara lain. Nah, itu untuk mengakses YouTube itu bisa. Itu salah satu keuntungan dari VPN tersebut. Paham, Reza? Oke. Jadi kesimpulannya demikian ya. VPN merupakan layanan yang menyediakan komunikasi yang aman antara dua jaringan internal atau lebih melalui jaringan publik. Jaringan publik yang besar kita masuki jaringan
kita nebeng di sana, tapi kita itu keunggulannya bersifat privasi. Ya, paham dari sini? Paham. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan tugas ya, tugasnya kalian nanti itu kan membuat sebuah VPN pribadi. Ya, sebelumnya agar kalian tidak panik, kita ice breaking dulu ya. Oke, sekarang silakan berdiri. Ya, silakan berdiri dulu. Ya, ice breakingnya gimana? Coba angkat jari, angkat tangan kanan, jempol yang kiri. Apa ini jenenge? Linking, telunjuk lagi. Jadi kalau saya melihat kanan, kalau saya bilang kanan berarti yang kanan jempol, yang kiri kelingking ya. Kita coba dulu ya. Oke, yang nggak bisa, yang salah nanti saya suruh maju ke depan. Ayo jarinya diangkat, tangannya kanan ya. 1, 2, 3, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke ya, tepuk tangan kita semua. Satu lagi ya. Yang kanan seperti ini, yang kiri peace. Ya, jadi kalau saya bilang kanan, ini kalau saya bilang kiri, gini. Bisa? Ya, seperti ini. Kanan tembak, kalau kiri berarti kiri yang tembak. Bisa? Oke, kita mulai. Yang kanan dulu. 1, 2, 3, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, silakan duduk lagi. Oke, anak, sebelum kita praktek, ada baiknya kalian melihat videonya dulu bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah VPN ya. Silakan dilihat dulu. Buka bunyi ya. Apa Lewan? Yang ini. Kan itu info. Oh iya. Ya itu. Nanti suaranya tadi. Oh iya. Silakan diperhatikan dulu.
sebuah VPN ya. Nanti kalau memang kalian nanti mempraktekkan, saya pandu dari sini langkah per langkah ya. Kemudian nanti kalau misalkan belum paham, bisa kalian melihat video ini di YouTube-nya Bu Umi ya. Ya, yang biasa yang ada di LMS itu ya. Nah, itu silakan diakses, nanti bisa barangkali mau praktek di rumah. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan praktek beneran, nanti akan dibagikan kelompok masing-masing 4 anak. Silakan membuat kelompok 4 anak berdekatan. Nah, ini berdekatan sini. Nah, ini juga. Nah, ini berdekatan juga. Nah, berdekatan sini. Oke, sekarang saya akan memandu dari sini dan kalian juga langsung mempraktekkan dari situ ya. Oke, silakan dibuka laptopnya masing-masing. Oke, yang pertama laptopnya sudah terhubung ke jaringan. Oke, saya besarkan dulu. Yang belakang sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, sekarang silakan menghubungkan persiapannya itu kita terhubung ke internet, kemudian silakan dibuka webnya di situ, link servernya. Silakan dibuka. Oke. Ya.
tadi. Jangan sampai keliru passwordnya, usernya ya. Ya Bu. Oke. Bisa Bu. Ya. Oke. Passwordnya jangan lupa. Oke ya, sudah memasukkan passwordnya sudah? Sudah. Oke. Kemudian kita continue dan VPN sudah siap untuk digunakan ya. Jadi kalau VPN-nya sudah ada tulisannya connected seperti itu ya dan grafiknya itu berjalan, yaitu berarti VPN kita sudah berhasil ya. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya tadi konfigurasi? Sudah. Oke. Nah di dalam LMS kalian nanti silakan dilihat itu ya LKPD-nya ya. Nah LKPD-nya di sini nanti yang perlu kalian masukkan, yang perlu dikerjakan di situ adalah mengisi langkah-langkah konfigurasi yang ada di situ ya, mulai dari memilih VPN, kemudian langkah-langkahnya dan seterusnya sampai langkah ke-12 sampai selesai ya. Semua gambarnya di screenshot. Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya adalah buat list persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi selama sampai mengkonfigurasi itu apa saja yang dibutuhkan ya. Misalkan tadi ada internet, ada PC ya, kemudian alamat VPN-nya. Selanjutnya adalah membuat timeline. Jadi selama kalian konfigurasi ya, merencanakan itu butuh waktu berapa menit, kemudian pembagian tugas per kelompoknya. Selanjutnya mengumpulkan informasi yang terkait. Misalkan mengumpulkan informasi itu maksudnya adalah kalian melihat sumbernya, sumber dari mana. Misalkan contoh dari YouTube atau dari webnya siapa, blognya siapa, nah itu silakan dimasukkan di jadwal timeline ya. Kemudian permasalahan yang muncul. Untuk permasalahan yang muncul, itu biasanya kalau kalian mengkonfigurasi itu kadang kan ada yang tidak langsung berhasil ya, ada kendala-kendala entah itu internetnya atau memilih VPN-nya yang keliru atau user sama passwordnya yang salah. Nah itu kalian masukkan di sini, di kolom ini, permasalahan yang ditemukan, tahapan proses konfigurasi, pas langkah-langkah apa itu, kemudian permasalahannya apa, kendalanya apa. Paham sampai di sini? Ya. Selanjutnya, nah sudah selesai. Nah sekarang silakan kalian membuat presentasi hasil kerja kalian ya, membuat presentasi hasil kerja kalian konfigurasi. Misalkan isinya tadi kalian menggunakan VPN di negara mana, nah negara mana, hasilnya apa, kendalanya apa. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke anak-anak, sudah selesai membuat konfigurasinya, membuat PowerPoint-nya sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang yang maju dulu silakan mempresentasikan hasil konfigurasinya dari kelompok 1. Silakan maju. Nah, sini. Pakai hadiahnya Panda. Oh iya, kita tak. Dibandingnya penyoplok. Mau namanya tapi itu wes. Patut enggak? Selamat
kami yaitu VPN server. Kelompok kami, perkenalkan nama saya Muhammad Soyo. Saya Renanda Ketabiano. Saya Syadak Marina. Saya Reza Dwi Amalia. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu VPN server. Jadi di sini kita menggunakan server dari Asia, negaranya Indonesia. Untuk waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan konfigurasi VPN server yaitu 60 menit. Oke anak-anak, inilah hasil presentasi dari teman-teman kalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ya, Sylvia? Kendala apa saja yang dihadapi pada saat melakukan konfigurasi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kendala yang kita hadapi dalam membuat VPN ini adalah satu, sebenarnya kita harus membuatnya dengan nama yang unik agar VPN bisa menerima nama kita nanti. Yang kedua, VPN tidak langsung bisa terkoneksi. Jadi kita membutuhkan 2 atau 3 kali pengulangan untuk bisa menyambungkan VPN. Terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya, Sil? Sudah. Oke, sekarang konfigurasinya kalian sudah berhasil. Oke, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan konfigurasi VPN server ya. Jangan lupa untuk materi berikutnya silakan dilihat di LMS. Kemudian tugas tadi konfigurasinya juga diupload di LMS ya. Jangan lupa ya. Oke, sekarang silakan dirapikan dulu laptopnya. Silakan ditutup dulu. Langsung ditutup aja. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, agar semangat kalian tetap terjaga, seperti biasanya silakan menyanyikan lagu kebangsaan, ya, lagu kebangsaan. Kemudian ada dirijennya di depan sini, silakan. Safira. Yang lain silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, semoga apa yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, nanti kalau pulang hati-hati ya, waspada. Kalau menggunakan motor, naik motor hati-hati di jalan. Tetap mentaati protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker kemana-mana. Oke, sebelumnya silakan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya, Maulana, ke depan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.